Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Pak Wasmin, Bu Lilis, barangkali kita akan lanjutkan terlebih dahulu atau kita akan sapa dulu interaksi yang sudah masuk di pagi hari boleh, ini. Kalau boleh sapa dulu. Sapa aja. Baik, ada sahabat kita yang bergabung. Sahabat Fadilah, usianya ini 39 tahun. Jadi Pak Wasmin, Bu Lilis, katanya kalau saya merasa saya sudah keburu tua, terbiasa dari dulu ini apa-apa diambil alih oleh orang tua, sehingga sampai saat ini menjadi merasa tidak bermanfaat dan tidak percaya diri. Padahal di usia yang harusnya saya sudah menjadi seorang suami dan ayah, katanya. Justru yang sekarang ini merasa mental block dan ketika bertindak ini merasa segala ketakutan. Kira-kira hal apa yang bisa berapa tahun barusan? 39 tahun. Nah ini, sebelum Bu Lilis menjawab ini, terima kasih ini sudah masuk dan memberikan testimoni. Benar bahwa apa yang kita bahas barusan itu, ketika anak sering dibantu, ditolong, akan muncul merasa justru tidak kompeten ya, akhirnya merasa minder minder, terus juga bingung gitu di usia segini apa sih yang harus 39 tahun merasa tidak bermanfaat. Iya. Berarti sebenarnya kalau saya yakin Pak Wasmin tidak ada kata yang terlambat sampai napas di tenggorokan. Jadi Bapak latihan dulu dari awal, latihan yang ringan-ringan dulu, misalnya tugas-tugas di rumah yang berkaitan tugas-tugas keseharian kayak gitu ya, kayak misalnya nyuci piring gitu, itu kan ada sistematikanya. Terus nanti tugas-tugas yang tugas di rumah aja gitu, lakukan itu tugas sebanyak mungkin. Kemudian nanti ada kita buat ada aturan-aturannya, misalnya di rumah bapak bagian apa, ibu bagian apa gitu ya. Kemudian setelah itu kalau ada masalah dicoba untuk diselesaikan. Nggak apa-apa jatuh bangun ya, itu mah biasa gitu. Nah itu nanti akan biar terbangun ada rasa, oh iya saya tuh bisa juga, meskipun emang kalau misalnya dilatih dari semenjak dini ya nggak mungkin disamakan dengan dilatih di usia dewasa, tapi setidaknya bisa kok, bisa gitu. Cara memulainya memang berhenti dari menyalahkan dulu. Mungkin kadang-kadang ketika kita mulai melatih kan usia 39 tahun, ketika mulai nyuci piring kan seolah-olah kita jadi usia 6 tahun lagi ya kan. Nggak apa-apa, seperti jangan terlalu maki-maki diri sendiri. Kayak gini harusnya udah bisa nih. Usia segini saya kok belum nggak bisa, kan kadang-kadang marah tuh terhadap diri sendiri. Akhirnya nyari siapa yang bisa disalahkan. Nah berhenti aja dulu, berhenti dari mencari kambing hitam, mencari yang bisa disalahkan, terima aja tanggung jawab. Wayahna, be late than never ya, artinya tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nanti kalau melakukan misalnya ternyata yang lain ngomentarin, masa sih yang gini gitu, nyuci aja masih kotor ya, kita bisa bilang ya kan saya juga startnya sekarang. Jadi perubahan itu dilihat dari awal mulanya. Ya kalau kamu dulu dari kecil lah nyuci piring, kalau aku sekarang. Pada dasarnya setiap orang itu di usia berapapun dia masih bayi untuk sesuatu yang baru. Dia tetap bayi pada hal baru. Mungkin ada bayi dalam naik sepeda padahal di usianya sudah 30 tahun karena pengalaman naik sepedanya baru pertama. Itu dia bayi dalam naik sepeda, nggak masalah. Yang penting dia tahu tahapan untuk naik sepeda, dilatih lama-lama bisa. Saya juga dulu waktu kecil pernah naik sepeda dulu sebentar, karena orang tua saya kan tidak boleh naik sepeda nanti jatuh. Nah ketika udah punya anak, saya baru lagi latihan untuk bersepeda sampai anak saya, Bunda belum biasa naik sepeda, iya gitu. Terus diceritakan, malah anak-anak saya jadi membantu saya untuk tuh kalau lihat kakinya, lihat kaki yang kanan, lihat katanya gitu. Itu bosenya gini ini, jangan ke belakang, nggak mungkin itu nanti rantainya copot gitu. Nah, ya, jadi nggak usah, tapi kan nggak minder kan, boleh sekarang menyadari bahwa ini emang dulu aku belum ya, latih aja. Ya mungkin butuh lebih lama, 2 kali lipatnya. Kalau dulu waktu kecil naik sepeda mungkin butuh waktu 3 bulan, ini ya 6 bulan, nggak masalah. Setelah saya bisa gitu, tetangga saya ada ibu-ibu nggak bisa naik sepeda, saya ngajarin gitu. Dalam hati ini juga saya baru lancar nih gitu ya. Ada yang masih bayi dalam manjat pohon gitu. Manjat pohon nggak bisa, Liz. Aku heran juga ada orang segede udah 40-an 30-an nggak bisa manjat pohon gitu. Nggak pernah naik
Berarti kan ada yang masih bayi dalam mengendarai kendaraan roda 4 karena nggak punya pengalaman punya kendaraan roda 4 di keluarganya, nggak masalah terus. Ada bayi yang ibu-ibu yang memasak, Masak, gitu ya, nggak pernah bayi, masak gitu, nggak pernah masak. tiba-tiba harus masak ini teh gimana gitu ya, Nggak masalah. gitu. Jadi terus dilatih aja. Makanya dimulai dari berhenti mencari kambing hitam, ambil tanggung jawab. Tanggung jawab saya, meskipun harusnya dilatih dulu sama orang tua saya, tapi karena orang tua saya dengan segala keilmuan dan keyakinannya belum melatih, mungkin dengan kasih sayangnya yang salah, nggak masalah. Tapi saya berhenti dari mencari yang siapa yang salah, saya ambil tanggung jawab. Saya mulai bayi dari pekerjaan baru, dan gak semuanya kan, dia pasti ada yang sudah dewasa di pekerjaan-pekerjaan lain ya. Itu mungkin sarannya Teh, Mangga. Baik, terima kasih Pak Wasmin Bu Lilis. Selanjutnya kita sapa lagi, ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Mau bertanya, apakah boleh kita mengajarkan pekerjaan wanita seperti beres-beres, cuci piring, tapi kepada anak laki-laki yang usianya 7 tahun katanya? Ya. Ini Boleh. masalah gender ya. Yang tidak boleh itu ibu mengajarkan dandan gitu ya. Nggak boleh. Iya, kalau pekerjaan sekarang itu kan udah di blended ya, sudah nggak bisa. Bahkan di bidang olahraga pun hampir sama. Perempuan Di bidang juga ada. masak juga yang paling bagus laki-laki loh, lucu ya. Jauh laki-laki tuh jauh lebih konsisten dirasa. Kalau perempuan misalnya lagi PMS, lagi mood, tiba-tiba keasinan, kurang asik, kurang garam misalnya. Dan kalau misalnya di hotel berkaitan dengan barang-barang memasak itu justru barang-barang yang berat yang emang sama laki-laki. Memang harusnya perempuan mengambil alih lah itu top leader itu. Soalnya apa? Ini kan berhubungan dengan anak-anak kan harusnya ibu-ibu ya. Tapi tokoh anak-anak bukan ibu-ibu, malah bapak-bapak, Kak Seto gitu kan. Ahli masak harusnya kan ibu-ibu, tokoh masak harusnya ibu-ibu. Ini malah bapak-bapak. Rudi Hairudin waktu itu ya. Ada sih tokoh masak. Ada sih sekarang mulai banyak. Yang ahli rias harusnya kan tokohnya ibu-ibu. Ini malah bapak-bapak. Rudi Hadiswarno misalnya. Ya, makanya perempuan inilah. Jadi jangan membatasi untuk urusan kompetensi. Tapi kalau untuk identitas gender misalnya bermake up atau dandan atau jenis pakaian emang perlu untuk dibuat identitas gendernya biar anak kita nggak ketuker-tuker laki apa perempuan. Anak laki-laki juga kita latih untuk anak-anak saya yang bujang itu dilatih untuk masak gitu. Untuk masak. Ngepel. Kadang kalau misalnya hari-hari tertentu libur saya siapkan aja bahan mentah, silakan aja buat masing-masing gitu. Jadi ada yang kayak telur, ada yang diceplok, ada yang direbus, ada yang di apa gitu. Rata-rata nanya cabe. Nah gitu. Yang penting pedes. Nyari pedes. Iya. Baik. Selanjutnya Pak Wasmin boleh sebelum kita jeda, saya sapa lagi satu pertanyaan. Ini menarik pertanyaannya. Jika anak ini dari Bu Ida di Cimahi, kalau anak saya ini terlalu pede, ini baiknya bagaimana katanya? Karena anaknya ini ingin sukses, tapi karena terlalu pede akhirnya kurang action begitu. Nah, kalau terlalu pede namanya bukan pede. Kalau pede itu kan self confident, itu percaya diri. Kalau over confident itu kepedean, itu namanya nanti kalau dalam Islam mudah terjebak ke sombong, ke takabur. Kalau yang tidak ada action itu namanya NATO, Pak. NATO. No action tokondli. Ya biasanya hadapkan pada realitas aja. Kadang-kadang kepedeannya itu karena menggelembung aja itu popcorn aja, wow gitu kepedean. Kayak dulu ya anak TK yang, aku mah mau menyelam, aku mah ini gitunya. Nah pas kebetulan lagi field trip ada perahu tuh saya bilang ke anaknya, yuk naik perahu, dia lari gitu. Katanya terus temannya pada ini katanya mau naik ke kapal selam, naik perahu aja nggak berani. Perahu yang dayung gitu ya. Iya, kalau kepedeannya banyakan gede ngomong, coba hadapkan pada realitas tuh bisa enggak gitu. Jangan ngomong aja. Kalau saya sih kalau gitu, kalau ada orang yang ngomong aja, kenyataannya gimana. Tapi kalau misalnya kepedean ke arah sombong, diajari membaca toleran, diajarin untuk rendah hati. Caranya ya ini ada ini saya harus cari hadisnya, tapi banyak nih. Sombongin ya, harus disombongin. Orang yang kepedean itu salah satu treatmentnya disombongin. Nah, makanya sombong pada orang sombong katanya sodakoh gitu ya. Karena emang dibebutkan ke orang. Biasanya kalau disombongin gitu dia baru mikir ternyata di atas langit ada langit gitu ya.
Perlu juga tuh, misalnya dia kepedean, merasa bisa, ini coba pertemukan dengan orang yang lebih hebat, diajar gitu, bisa juga itu ya. Silakan dicoba ya beberapa tip barusan, silakan. Baik, Pak Wasmin, Bu Lilis, tidak terasa waktunya, kurang lebih 5 menit lagi kebersamaan kita. Barangkali di waktu yang terbatas 5 menit lagi ini ada hal yang kemudian ingin disampaikan kembali. Ada dua poin lagi ya, yang poin berikutnya tadi ada 2 yang belum kita bahas, berhubungan dengan anak yang pertama kan tadi dia positif terhadap diri sendiri, yang kedua punya kompeten, yang merasa kompeten, yang ketiga dia yakin. Nah ini salah satu untuk menumbuhkan keyakinan terhadap dirinya itu dengan memberi kebebasan anak untuk memutuskan, memilih dan memutuskan, mulai dari hal-hal kecil lah, mulai dari apa yang pengen dibeli, mulai dari apa yang akan dipilih, dan setelahnya dia yang bertanggung jawab terhadap keputusannya, konsekuensi terhadap keputusannya itu dia yang bertanggung jawab. Sekali lagi jangan diambil alih. Ini apa hubungannya dengan keyakinan? Karena ketika dia terbiasa untuk memutuskan, karena hidup ini juga adalah sebuah kumpulan keputusan-keputusan ya. Hidup ini kan jalan dari satu keputusan ke keputusan yang lain ya. Karena dia terbiasa memutuskan, bertanggung jawab terhadap keputusannya, dia tahu bahwa sebetulnya tidak ada keputusan yang benar-benar betul atau keputusan yang salah total, nggak ada. Setiap keputusan kan ada plus minusnya. Tinggal bagaimana dia dilatih untuk bertanggung jawab, menerima hasil dampak positifnya, termasuk dampak negatif dari keputusannya. Menerima konsekuensi dari perilakunya, ya dari keputusannya. Dan ini keuntungannya untuk dia juga sendiri, Pak Wasmin, karena ketika dia menerima konsekuensi atas tanggung jawab atas keputusannya, ketika misalnya diungkit-ungkit, terutama yang mudah mengungkit-ungkit itu orang tua, misalnya nanti ada kamu mah waktu kecil juga waktu kecil juga kamu gitu, sekarang gede gitu. Itu dari dulu kamu tuh orangnya misalnya gitu. Kamu ceroboh dari dulu misalnya. Itu yang kayak gitu bukan hanya orang tua ternyata. Istri terhadap suaminya juga suka gitu tuh. Sama suaminya juga gitu ya misalnya. Nah kan kita ketika jadi anak, ketika jadi suami, ketika jadi istri, kalau diungkit lagi gitu, loh kan ini udah selesai, saya juga sudah menerima konsekuensinya. Saya sudah, kalau salah saya sudah minta maaf, kalau ada yang dirugikan saya sudah mengganti gitu ya, secara material. Nah kenapa diungkit-ungkit lagi? Nah kalau diungkit-ungkit lagi kan kamu yang ada masalah misalnya, bunda yang ada masalah. Kayak anak saya juga dulu pernah protes gitu, ya misalnya dia pernah buang nasi, terus saya kan kesel tuh. Nah terus dia deketin saya, padahal dia sebenarnya udah minta maaf, udah apa bun konsekuensinya. Terus saya bilang beli beras 2 liter, dia udah beli gitu, tapi sayanya lagi kesel gitu. Nah ketika dideketi sama anak saya, terus saya masih kesel, kata anak saya, kok bunda gitu ya, nggak fair ya gitu. Aku berbuat salah, oke aku minta maaf, aku sudah menerima konsekuensi, aku sudah melakukan, ya udah tanggung jawab gitu, menerima konsekuensinya. Kok bunda malah begitu ya gitu. Terus anak saya bilang, kalau begitu yang ada masalah bukan aku tapi bunda, karena aku kan sudah melakukan sudah menerima semua konsekuensi dari keputusan atau dari perilaku saya. Jadi dampak terbesar dari anak biasa memutuskan dan menerima tanggung jawab atas keputusan itu adalah rasa kepercayaan diri pada dirinya. Bedakan kalau orang tua yang sering memutuskan untuk urusan-urusan anak, apalagi urusan masa depan anak jadi tidak pede, terutama dalam memutuskan untuk dirinya di masa depan. Jadi nggak pede, gamang, plin-plan gitu ya. Itu poin berikutnya yang keempat, bagaimana supaya anak bisa, poin kelima sekarang Pak. Supaya anak bisa kontrol emosi dengan cara melihat kelebihan dan kekurangannya. Nah ini biasakan orang tua itu mencari titik kelebihan anak, potensi anak, kembangkan, dilejitkan di potensinya. Potensinya, jangan sampai anak, misalnya anak di matematik, dia bukan emang talentnya bukan di matematik, tapi digecek di matematik. Lasin matematik itu sedang menghina anak sebetulnya. Padahal kelebihan dia mungkin di bidang lain selain matematik, mungkin di masak, mungkin di bahasa, mungkin di olahraga, mungkin di
musik, Nah ini mungkin kalau digambar, orang tua gitu. bingung nih Pak Wasmin, Aha. untuk mengetahui kelebihan anak bisa dibantu dengan psikotes, Psikotes, minat dan minat dan bakat, bakat, gitu ya gitu. Pak Wasmin ya. Jadi ini juga akan memandu kita, meskipun tadi dari hasil psikotes mungkin belum dapat gambaran pasti, tapi setidaknya sudah mulai tahu area-areanya gitu. Oh area ini nih anaknya. Mungkin nanti assessment lagi 2 tahun lagi atau second opini, itu adalah upaya-upaya orang tua untuk menggali lebih ilmiah apa sih bakat anak saya. Nah nanti akhirnya bisa dikembangkan lebih lebih pas gitu, lebih akurat gitu. Itu ya salah beberapa pendalaman hari ini, karena kepercayaan diri ini bukan proses yang instan untuk menumbuhkannya, karena dulu kita meruntuhkannya pun berproses lama, menumbuhkannya pun harus dengan kesabaran. Namanya membangun ya pelan-pelan, dari pondasi, dari tiang, tembok, terus sama seperti itu. Yang kedua, ternyata unsur pembentuk percaya diri itu bukan hanya satu, misalnya prestasi doang, itu enggak. Unsur pembentuk percaya diri itu ternyata ada beberapa poin tadi ya, ada 4 sampai 5 poin tadi kita praktekkan. Insya Allah kalaupun hasilnya tidak dalam waktu instan, jika orang tua mempraktekkan, nanti akan memetik hasilnya. Mungkin di 2 tahun yang akan datang, terutama bagi anaknya yang kurang pede ya, bisa 3 tahun yang akan datang, bisa 4 tahun, mungkin 5 tahun baru mulai kepetik tuh hasilnya. Anak lebih pede. Beda ya dia dulu waktu SD, sekarang beda ya gitu. Loh, dia kan dulu waktu SMP pemalu ya, sekarang SMA beda ya gitu. Itu. Silahkan untuk mencobanya di rumah. Dan ini di SD Anak Langit sekarang salah satu kurikulumnya itu. Jadi kita sangat hati-hati sekali kalau misalnya anak mulai membuli anak lain gitu. Kalau ada anak yang mencoba terus belum berhasil, terus yang lainnya nah itu langsung gitu ambil tindakan itu. Karena guru-guru harus melindungi reputasi anak itu, kredibilitas anak itu harus dilindungi. Dari sahabat-sahabat yang belum mendapatkan sekolah pilihannya, silahkan mendaftar di Anak Langit. Nomornya sama dengan nomor HCW ya Teh ya, di 0811225002. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis sudah berbagi di pagi hari ini. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat MK, demikian perbincangan kita di part yang kedua bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis berkaitan dengan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Sahabat MK perlu proses dan semoga kita menikmati prosesnya sehingga dalam waktu yang kemudian kita nikmati, insya Allah mudah-mudahan anak kita tumbuh dengan rasa percaya dirinya.